Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shaimin shaimat, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Di hari yang ke-20 ini mari kita renungkan ada beberapa hal dari pesan-pesan tersirat yang kita belum bisa menangkapnya karena tidak mengerti persoalan bahasa. Jadi ayat yang menjadi dalil pokok diwajibkannya ibadah shaum, surat Al-Baqarah 183 itu semua kita hafal, tapi makna tersirat dan tersembunyi di balik pesan-pesan ayat itu banyak yang kita tidak memahami. Para ulama ahli ma'ani itu ahli makna bahasa. Jadi secara balaghah, sastra dan lugah, bagaimana berbahasa itu mereka faham betul apa maksudnya apa. Mereka cuatkan bahwa ini ayat Al-Baqarah 183 itu dinamakan dengan ayatullahi bisalasatu lataif minallah. Ayat Allah yang mengandung 3 sentuhan kelembutan. Karena menurut mereka, para ulama ini, ketika Allah mau mewajibkan ibadah shaum itu, kering tahu, jadi lihat ke atas, nanti enak denger, aneh ngomong susah. Mereka bilang ketika Allah mau mewajibkan ibadah shaum ini, yang mengemuka dari sifat Allah adalah sifatnya yang al-latif, maha lembut. Allah tidak menggunakan dimensinya yang ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu, juga tidak menggunakan dimensinya yang al-ajiz, yang maha perkasa sehingga bisa memaksa hamba-hambanya. Tidak, Allah tidak menggunakan dimensinya yang itu. Justru dimensinya yang mengemuka, dimensinya yang maha lembut. Itu yang kita tidak paham. Subhanallah. Maka ekspresi kelembutannya itu dia ungkapkan dalam bahasa yang sangat lembut, sangat indah, sangat menyayangi. Permulaan kalimat itu sapaan yang disebut nida, husnun nida, sapaan terbaik dari Allah. Husnun nida minallahi lilladzina amanu, sapaan terbaik dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka kalimat ya ayyuhallazina amanu itu bentuk kalimat dari sapaan terbaik dari Allah yang maha kuasa itu terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kita nggak ngerti mendengar kalimat ya ayyuhallazina amanu, alah biasa-biasa aja, hai orang-orang beriman, cuma begitu. Padahal di sana kata Imam Ibnu Qayyim bukan cuma husnul nida, itu kalimat adalah nidaul habibi wal khas, sapaan penuh cinta kasih dari Allah dan khas khusus tertuju kepada hamba-hamba yang beriman. Dengar itu. Nah, maka setelah dia menyayangi begitu, karena Allah ingin bulan Ramadan ini menjadi sarana untuk kita membersihkan diri. Namanya saja Ramadan, pelebur. Melebur apa? Ramadan itu melebur dosa. Kita nggak paham. Maka kalau
habis Ramadan ini masih berdosa juga, kebangetan gitu loh. Ya, masih nggak ngerti-ngerti juga. Allah siapa? Karena dari Syawal sampai Syakban kemarin itu 11 bulan. Coba kita bikin balance sheet dan menyusun income statementnya. Kita mengalami profit or loss gitu. Profit itu artinya amal soleh kita dominan, loss itu artinya amal salah kita yang dominan. Allah Maha tahu bahwa neraca kita tuh lossnya gede gitu loh. Maka dikasih 1 bulan, ayo perbaiki diri di sini supaya kalian akan terangkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu kan sebenarnya skenario yang Allah buat kita. Maka dengan sayangnya diberikan kewajiban saum itu, ya, kemudian baru dia berkata, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ada 2 pelajaran yang kita bisa petik dari sini. Pertama, gaya bertutur. Menyapa, bertutur itu menyapa dengan sayang, bertutur dengan santai. Sudahlah bahasa-bahasa yang preman gitu, yang menghardi, mencela, mencaci, merendahkan dan melecehkan orang lain, bukan bahasa orang yang digodok dalam Ramadan untuk mencari keridhaan Allah dalam menggapai predikat takwa. Berhentilah dengan semua bahasa yang kotor-kotor itu. Bukan bahasa kita. Allah ajarkan itu. Dengar Luqman di surat Luqman itu ketika menyapa anaknya itu menggunakan husnul nida. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, wahai ananda. Itu sapaan terbaik, jangan sekutukan Allah. Padahal Luqman sebagai orang tua bisa menggunakan otoritasnya dengan berkata, ya walad, bocah gitu. Tapi Luqman nggak menggunakan, Allah ngajarkan. Ya, Luqman itu menyapa anaknya dengan penuh kasih sayang. Nabi SAW menyapa istrinya dengan husnul nida. Kunyah atau gelar-gelar pada istrinya itu membanggakan. Aisyah itu dipanggil dengan ya Humairah, wahai si merah delima. Istri itu bisa terangkat sampai ke awang-awang. Zainab disapa dengan ya Zahrati, wahai bungaku. Subhanallah. Nah, kita sebagai suami pernah nggak kita panggil istri kita bunga? Kaget tuh istri tahu. Salah masuk rumah nih orang. Ya. Masya Allah. Ya Rob, Allah langsung ngajarin kita bertutur santun. Jadi kalau Anda pulang kerja terus di rumah sudah dengar pengajian begini, terus Anda coba merubah cara bertutur. Assalamualaikum Dinda, abang pulang nih. Hah? Dinda? Kata dia di belakang. Aneh nih orang. Dinda, abang pulang nih, kopi dong. Wah, cepat tuh kopi datang tahu. Karena dia merasa disayang. Tapi kalau Anda dengan wajah beringas depan pintu tulak pinggang, ya gembrot kopi, kirim pari gelas boleh jadi. Ya, sederhana sekali ajaran Islam, santun dan menyayangkan. Hanya itu kita ubah. Itu yang luput dari pengamatan kita. Allah mengajarkan kasih sayang itu dalam bertutur. Nah, setelah disayang, baru dia kasih kewajiban. Artinya, sebagai pemimpin di level manapun kita, sayangi orang di bawah kita. Baru kasih kerja, Anda akan mendapatkan output yang baik. Bila Anda kasar, otoriter, bengis, Anda juga akan mendapatkan output yang sama. Contoh, di Makkah, ada seorang majikan ketika datang tamu, dia teriak di pembantunya, ya Abu Fadl, ada fil yuf hamsan alfa, say surah-surah. Ini ada tamu 5 orang, hei Abu Fadl, hadamnya itu. Bikin teh cepat-cepat. Fadl boleh 5 orang. Dia bikin teh 5 cangkir, taruh di nampan, dia bawa ke depan. Dia taruh ke meja, 1, 2, 3, 4. Pada cangkir yang kelima, begitu dia meletakkan ke meja, ibu jarinya kecelup ke dalam teh. Melihat itu majikannya marah dan berteriak, ya Abu Fadl, kau entah. Ya Abu Fadl, anjing kau. Dengar tuh bahasa. Loh, syaraf, cepat ganti.
Padahal di belakang dia ganti, bikin teh baru lagi. Sambil ngedumel dia bilang apa? Ya elah, timbang jempol gue kecelup begitu aja. Gue dianjing-anjingin. Nih sekarang rasakan, dia celupkan jempol kakinya sekarang. Orang kecil Anda maki-maki. Saya nonton film The Slave, perbudakan di Amerika. Ada seorang majikan bule perempuan itu mempekerjakan banyak negro. Nah satu negro itu yang dia paling benci, tiap hari dipukul, dicakar, diinjak, dimaki-maki. Si negro ini jago bikin kue. Hari itu dia bikin pie, apple pie. Kemudian dia campurkan dengan tinjanya. Dia aduk tuh adonan, kemudian dia panggang, dia potong-potong dan dia sajikan pemajikannya. Please try madam. Dia terus ambil sepotong dan dia coba. Dia bilang, how does it taste? Tanya si negro itu. Kata si madam, oh, delicious. Si negro kemudian bilang, do you know there is many faces in it? Anda tahu di dalam kotoran, di dalam pie itu ada kotoran. Langsung uwe. Begitu orang kecil kalau Anda perlakukan dengan jahat, Anda akan balas juga. Maka Allah ajarkan, sayangi dulu, baru suruh. Nah, dari pelajaran ini, kemudian itulah yang disebutkan dengan sentuhan kelembutan yang pertama dari Allah. Mengajarkan kita cara bertutur, cara menyapa dengan penuh kasih sayang, dan mengatur manajemen dengan penuh kasih sayang. Sampai Allah nyatakan kepada Nabi SAW, "Fabima rahmati minallahi linta lahum." Hanya karena rahmat Allah sajalah ya Muhammad engkau berlaku lembut kepada sahabat-sahabatmu. Walau kunta fazza ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Kalau Anda berhati keras, kalau Anda bersikap kasar dan berhati keras, maka mereka akan berlalu meninggalkan. Kelembutan itulah yang membuat dakwah Islam menyebar ke seluruh dunia. Islam sampai ke Jerman ini karena kelembutan dari Rasulullah. Dirubah perangai kita yang suka kasar dan sebagainya. Allah ajarkan itu. Di pertama sekali mewajibkan ibadah shalah. Itu yang luput dari pengamatan kita. Nah, sentuhan kelembutan yang kedua pada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya Allah ingin berkata, bukan cuma kamu yang dapat kewajiban ini, tapi orang dulu juga dapat. Karena merasa ada pembagian kewajiban, maka kita tidak merasa berat, terbebani sendiri. Begitulah namanya pembagian kerja itu harus merata supaya semua orang merasa tidak terbebani sendiri. Tapi kita tidak memahami bahwa di balik kalimat ini ada pesan, ayo tanding kebaikan. Kaliankah yang sekarang yang lebih baik, atau mereka yang dahulu yang lebih baik dari kalian? Maka sebulan penuh ini sekarang sudah 20 hari, ya mestinya neraca kebaikan kita itu sudah begitu tinggi, karena kita ingin bertanding kebaikan. Semua keburukan kita tinggalkan. Ya, itu sentuhan kelembutan yang kedua. Sentuhan kelembutan yang ketiga terletak pada kalimat la'allakum tattaqun. Kosakata la'alla itu padanan katanya dalam Indonesia hampir nggak ada. Semoga nggak terlalu masuk, supaya juga nggak terlalu masuk. Kita pinjam bahasa Inggris, hopefully, baru kena. Aku berharap sangat. Jadi kata la'alla, aku berharap sangat, kata Allah, supaya kalian bertakwa. Nah, maka karena Allah berharap sangat, maka tugas kita adalah penuhi harapannya. Dalam bahasa lain, don't let him down. Jangan kecewakan dia. Berat itu, tahu. Nah, ini filsafatnya yang harus kita tangkap. Betapa hebatnya ulama-ulama mengungkap persoalan ini. Sehingga untuk memenuhi harapan Allah dalam rangka tidak mengecewakan dia, maka di samping hari ke-20 ini, mari kita belum terlambat memahami untuk menekuni 10 amalia Ramadan. Ya, tapi sebelumnya fahami dulu betapa istimewanya bulan Ramadan itu, bahwa
Satu-satunya bulan yang disebut namanya oleh Allah dalam Quran cuma Ramadan. 11 bulan yang lain tidak pernah disebut-sebut oleh Allah nama bulannya. Ya, surat Al-Baqarah 185 itu dengan jelas Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran dan seterusnya. Bandingkan dengan haji yang sama-sama ibadah, rukun Islam juga. Haji itu Allah katakan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan tanpa menyebut bulan apa saja bulan haji itu. Rasulullah yang menjelaskan Ashhurum Ma'lumat, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Quran tidak pernah membilang nama Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Bandingkan lagi dengan surat Taubah ayat 36, Allah hanya menyebut angka bulan di sini, tidak menyebut nama. Firman-Nya mengatakan inna iddatash syahuri indallahi isna wa asyrata syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 angka yang disebut tanpa menyebut nama. Ke-12 bulan itu ditetapkan Allah pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maka fahamilah, begitu Allah menciptakan langit dan bumi, begitu Allah menetapkan waktu. Rentang terpanjang namanya 12 bulan, kita sebut 1 tahun. Setiap bulan ada 30 hari, persisnya 29 setengah hari. Karena pembulatan maka 29 atau 30. Contohnya Rajab kemarin 29, Sya'ban 30, maka Ramadan ini mesti 29. Setiap hari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, setiap menit ada 60 detik. Itu berlaku sampai kiamat. Ketetapan Allah ini tidak akan berubah. Kemarin heboh di media sosial, per 30 Juni waktu bertambah 24 jam plus 1 detik. Ya, enggak bakalan. Ya, karena ketetapan Allah tetap bergeser. Nah, karena itu, fahamilah, memahami konsep waktu semacam ini, tidak boleh lagi berkata untuk menyingkat waktu. Nggak bisa ada menyingkat waktu. Allah kasih 24 jam sehari, mau disingkat jadi berapa ya? Ya. Kemarin kok nggak datang ada Ustaz Sulaiman yang ceramah. Waduh, maaf, aku nggak ada waktu. Ini lebih parah lagi. 24 jam dikasih Allah sehari semalam, dia bilang nggak ada. Pembawa acara di televisi suka bilang apa? Berhubung waktunya sudah habis. Waktu kalau habis itu kiamat tahu. Salah ngomong mulu. Ini karena memahami konsep waktu. Nah, jadi Allah hanya menyebut angka. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram ini pun tidak disebut namanya apa. Bulan haram itu bulan dilarang melakukan ofensif penyerangan dalam peperangan oleh umat Islam. Ya, yaitu bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Contohnya Yaman kemarin, begitu masuk Rajab, Saudi menghentikan penyerangan karena bulan haram. Begitu Sya'ban dihantam lah gitu Yaman. Ya, karena Allah melarang melakukan ofensif penyerangan. Itu namanya bulan. Jadi Anda lihat, hanya Ramadan yang disebut Allah. Maka Ramadan, oleh para ulama disebut pasti Ramadan memiliki juga istimewaan yang luar biasa. Penuh berkah, penuh rahmat, ditambahkannya rezeki orang-orang beriman, terkabulnya doa-doa, bulan penuh ampunan. Maka kalau dia kalkulasi, kalau rentang waktu bulan itu panjang, ya dikecilkan menjadi jam, maka 1 bulan itu ada 720 jam. Setiap jam itu berkah, setiap jam itu rahmat, setiap jam itu terkabulnya doa-doa. Kalau rentang waktu jam masih terlalu panjang, kecilkan ke menit. Wah, setiap menit Ramadan itu ada 43.200 menit. Coba kalkulasi lagi di kantor sebentar. Betul nggak sih? 43.200. Setiap menit itu berkah, setiap menit itu rahmat. Kalau menit masih kepanjangan, kecilkan ke detik. Wah, setiap detik Ramadan itu berkah. Ada 2.592.000 detik Ramadan dalam 30 hari. Setiap detik itu berkah, setiap detik itu rahmat, setiap detik itu terkabulnya doa. Tapi betapa banyak kita menyia-nyiakan waktu itu. Sehingga Ramadan yang berlangsung
2.592.000 detik itu nanti Anda hitung tersia-siakan berapa banyak. Anda nonton 1 jam sinetron, Anda kehilangan berkah Ramadan 1 jam. Makanya Majelis Ulama Al-Azhar di akhir Sya'ban kemarin itu mengeluarkan fatwa haram orang yang saum nonton sinetron. Karena dia wasting time. Dia menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga. Oke, kita garis bawahi tentang ampunan dan terkabulnya doa. Bahwa any second dari Ramadan ini ampunan bercucuran dari Allah, maka perbanyaklah istighfar. Sampai Rasulullah berkata, Atani Jibril faqal, datang Jibril kepadaku dan berkata, ya Muhammad, man adraka Ramadana fa kharaja wa lam yughfar lahu famata faqad dakhala an-nar. Kata Rasulullah, datang Jibril kepadaku dan berkata, ya Muhammad, bilang kepada umatmu, barang siapa yang bertemu dengan Ramadan sampai Ramadan berlalu tapi dosanya belum juga diampuni, maka kalau dia mati sungguh dia masuk neraka. Artinya betapa bodohnya kita detik-detik penuh ampunan ini kita nggak manfaatkan untuk minta ampun pada Allah. Jadi perbanyak istighfar. Masih ada 10 hari ya ke depan ini, perbanyak istighfar. Kemudian bikin komitmen untuk tidak mengulangi keburukan-keburukan kita yang lalu. Artinya tobat dan lakukan islah, kompensasi, menutupi keburukan-keburukan kita dengan banyak bersedekah. Karena Allah menyatakan innal hasanat yudhibna syai'at. Sesungguhnya kebaikan itu menutupi keburukan. Dalam hadis Rasul menyatakan atbi syai'atil hasanata tabuha. Ikuti keburukanmu dengan kebaikan, dia akan menghapus. Jadi tidak cukup hanya istighfar tanpa tobat, tanpa melakukan amal saleh, baru kita dapatkan ampunan itu insya Allah. Terus terkabulnya doa. Setiap detik Ramadan ini doa-doa kita dikabul. Tapi ada momentum yang lebih spesifik. Rasul katakan inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun ma turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika dia akan berbuka, doanya tidak ditolak. Maka berdoalah sebelum berbuka. Kebiasaan kita begitu dengar azan, begitu nabrak itu gelas gitu. Ya, kemudian baca doanya secepat kilat. Dan doanya masih itu saja dari dulu sampai sekarang. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika amtartu. Ternyata itu bukan doa. Itu laporan, progress report. Ya Allah, kepadamu aku berpuasa, kepadamu lah aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Dia nggak minta apa-apa, maka Allah bilang sudah tahu. Maksudnya itu sebagai pengantar doa boleh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika amtartu faghfirli, ya Allah ampuni aku. Baru ada doa. Ini nggak minta cuma lapor doang. Allah yang maha tahu dilapor lagi tuh. Kan ini luar biasa. Dari saya masih kecil sampai 2015 ini masih itu doanya. Salah tahu. Nggak usah pakai doa itu. Berdoalah dengan bahasamu sendiri. Tapi tidak boleh berdoa pakai bahasa Betawi. Ya Allah nih gue mau minta malu, kurang ajar banget. Ya berdoa dengan bahasa yang santun. Ya minta apa yang Anda mau, karena Allah dalam hadis qudsi berkata, kalau semua manusia dan jin berkumpul di satu tempat, baik yang masih hidup maupun sudah mati, itu berapa miliar manusia dan jin, dan semua meminta apa yang mereka hajatkan kepadaku, bagiku kata Allah, itu seperti mencelupkan sepotong jarum ke samudra. Begitu diangkat basahnya jarum itu yang sudah aku berikan kepada mereka semua, sementara kekayaanku masih seluas samudra. Ya Allah, jadi Anda mau takut apa minta kepada Allah? Karena Allah itu semakin diminta semakin suka. Berbeda dengan manusia, semakin diminta semakin marah gitu kan. Kalau Anda minta materi, misalnya Avanza, minta brand new, jangan minta second hand. Karena Allah maha kaya. Ya, kecil sekali buat Allah hal yang kaya itu. Tapi yang penting adalah minta kesalehan. Ya, istiqomah di dalam berislam. Minta itu. Nah, jadi menjelang buka, saya baru pulang umroh
Kemarin ini lihat di Makkah Madinah itu 1 jam menjelang azan maghrib itu orang sudah berdoa, angkat tangan begini, bercucuran air mata, mereka minta segala macam. Di sini 1 jam menjelang azan itu orang di mall ngabuburit gitu kan. Ini tidak mengerti betapa hal-hal yang salah. Jadi sempatkanlah 5 menit, 10 menit menjelang azan maghrib itu kita sudah berdoa, lalu kita berbuka. Ganti tradisinya, ada perbaikan dalam 10 hari ke depan. Ya. Kemudian untuk menggapai harapan Allah agar bertakwa, tekunilah 10 amalia Ramadan, yaitu pertama saum. Ada 3 macam orang yang berpuasa, puasanya orang awam, puasanya orang khusus, yaitu orang-orang saleh, dan puasanya orang-orang khusus di atas khusus, yaitu puasanya para nabi. Orang awam menahan 3 hal: imsakut ta'am, imsakut syurub, imsakul jima. Menahan makan, menahan minum, menahan bercampur suami istri. 3 ini hanya di siang hari mereka tahan. Di malam boleh. Tapi orang-orang khusus menahan tambah 5 lagi, jadi 8 yang mereka tahan. Apa itu? Imsakul kalama layani, menahan omongan yang tidak perlu. Dengar, mulai berat nih puasa kalau begini. Ya, itu di siang Ramadan ataupun di malam Ramadan mereka tahan. Ada Ramadan ataupun tidak ada Ramadan, mereka tahan omongannya. Orang-orang salah. Jadi nggak lucu kalau ada orang yang mau berbunyi, udah dengar belum si Ustadz itu kan kawin lagi, siang-siang gini ngomong ke temannya, terus lagi puasa ngomongin orang. Oh iya ya, lupa, nanti habis Isya aja ya. Nggak bisa, habis Isya juga tetap Ramadan, nggak boleh ngomongin orang. Itu berat. Jadi orang-orang saleh menahan 5 lagi, menahan omongan, menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan langkah, dan menahan gerakan-gerakan tubuh yang tidak perlu. Syekh bin Baz mengatakan, kalau Anda sebagai orang beriman mendengar lagu musik, kemudian tanganmu mengetok-ngetok meja, kakimu menghentak-hentak lantai, kepalamu bergoyang-goyang mengiringi irama lagu itu, maka hampir bisa dipastikan dalam keimananmu itu ada kemunafikan. Sampai begitu. Ya, Masya Allah. Karena semua gerakan kita akan ditanya oleh Allah. Ngapain dengar lagu yang terketok-ketok meja? Ngapain dengar lagu kepala ikut goyang-goyang? Ya, sakitnya tuh di sini kepalamu goyang-goyang, yuk meninggal ente. Ya, semua akan dipertanyakan oleh Allah. Jadi jaga semua itu. Nah, maka orang-orang saleh menahan 8. Orang-orang yang khusus di atas khusus, yaitu para nabi, menahan 9. Yaitu imsaku khatiril qalbi, menahan getar-getar hati. Ya, menahan lintasan pikiran. Orang lagi saum begini, perutnya lapar, getar hatinya itu nanti kalau sore buka apa yang enak ya? Jus alpukat pakai sirup marjan, ngelamun dia. Karena ngelamun itu kemudian kakinya melangkah untuk mencari. Akibatnya Anda tahu, Ramadan dan Idul Fitri itu membuat kita menjadi orang-orang yang konsumerisme. Ya, maka tanya ibu-ibu, belanja Ramadan itu jauh lebih mahal dari belanja sehari-hari, bukan Ramadan. Karena kita ngidam semua tahu. Ya, malam itu arena balas dendam, nggak mesti begitu, sederhana saja. Yang lebih parah lagi getar hati itu kalau suka mengomentari kekurangan orang lain. Misalnya ada yang ada di tengah-tengah ini bajunya norak, dia pakai peci putih, bajunya merah, celananya hijau, gitu, selendangnya kuning menyala, gitu. Kemudian Anda dalam hati, ini orang norak banget. Anda hanya berkata itu dalam hati. Itu Allah mencatat Anda orang yang berkelakuan buruk karena suka mengomentari orang lain karena kekurangannya. Bahasa anak muda, emang masalah buat lo kalau bajunya norak? Kan gak ada masalah, kenapa Anda mesti komentari? Baca surat Al-Baqarah 84, Allah bilang apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah.
Dialah Allah pemilik semua yang di langit dan semua yang di bumi. Apa-apa yang kamu nyatakan dari hatimu dan apa-apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu, semuanya akan dihisab oleh Allah. Jadi mana yang tersembunyi? Nabi-nabi menahan sampai sebegitu. Nah, kalau nabi-nabi menahan 9, orang-orang saleh menahan 8, orang awam menahan 3, kita masuk yang mana? Terpulang kepada kita semua. Kemudian qiyam Ramadan, berdiri malam di bulan Ramadan, tarawih, ikutilah. Karena sholat bersama imam di malam Ramadan itu sama dengan sholat semalam suntuk, kata Rasulullah. Kemudian iftar sa'imin, memberi makan, bukan. Tilawah wa tadaburi wa tahfizul Quran, baca kritis Al-Quran, mungkin 1-2 ayat tapi Anda mengerti artinya. Tadarus iya terus, tapi juga tilawah, baca supaya mengerti ini ayat ini maknanya apa sih. Kemudian tadabur, mengulas, analisis dengan meminjam tafsir supaya kita mengerti kandungan-kandungan hukum dari sesuatu ayat. Cukup 1 ayat 1 malam, itu luar biasa hasilnya bagi jiwa. Nah, kita memahami Quran. Kemudian hafalkan Al-Quran. Masih ada 10 hari. Halo, Anda jangan betah dengan hafalan yang status quo. Dari zaman kita masih SD itu hafalan sampai sekarang belum nambah-nambah. Tambahkan. Kalau Anda hafalkan 2 ayat sehari, mulai hari ini Anda akan dapat 20 ayat. Begitu 1 Syawal. Tadarus kita udah hatam berapa kali? Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 2 kali, ada yang baru 1 kali, ada yang baru setengah juz. Oke, nggak ada masalah. Tapi simpan Quran di dalam hati, karena dia akan menjadi syafaat bagimu di hadapan Allah kelak. Hafalkan Quran. Ya. Banyak yang beralasan, aduh usia begini hafal 1 hilang 5. Defisit dong. Ya enggak, hafal Quran itu sangat mudah karena Allah berkata, la tuharrik lisanaka litajala bi. Jangan gerakkan lidahmu untuk bisa cepat-cepat baca Quran. Jadi baca pelan-pelan Quran itu. Inna alaina jama'ahu wa Quran. Atas tanggungan kami mengumpulkan Quran itu di dalam dadamu supaya kamu bisa membacanya. Jadi Allah yang membuat kita hafal. Tugas kita hanya membaca. Bagaimana Anda bisa hafal kalau Anda nggak pernah membaca? Baca 1 ayat 20 kali, insya Allah hafal. 20 kali dibaca. Contoh An-Naba, amma yatasa'alun, amma yatasa'alun, amma yatasa'alun, 20 kali. Tutup Quran, amma yatasa'alun. Masa nggak hafal sih, bodoh banget. Maka guru-guru tahfiz yang dibangun oleh Ustaz Yusuf Mansur itu kan semuanya apa? Menghafal Quran semudah senyum. Betul. Hafalkan, tambahkan supaya Anda 1 Syawal nanti punya kebanggaan. Ya Allah, Ramadan ini hafalanku nambah. Ya, insya Allah. Itu amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, beri makan, berbuka orang yang berpuasa. Kita mengerti itu. Yang kelima, taksir sedekah, perbanyak sedekah. Ya, seberapa saja bersedekah, karena itu menutup keburukan-keburukan kita. Yang keenam, umroh fi Ramadan, programkan untuk bisa berumroh di bulan Ramadan. Memang mahal, $2.500 itu sekitar 35 juta. Tapi subhanallah, kata Rasulullah, man kana umroh fi Ramadan kal haji ma'i. Siapa yang berumroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersama aku. Saya bilang kepada banyak jamaah, berhaji sama Sulaiman aja udah bagus, apalagi berhaji bersama Rasulullah. Itu nilainya. Jadi programkan, kumpulkan uang, Ramadan yang akan datang bisa pergi umrah. Anda akan merasakan kenikmatannya luar biasa. Memang kita dalam perjalanan itu dibolehkan tidak berpuasa. Tapi kalau kita nggak puasa, kita akan tidak merasakan nikmatnya berbuka di Masjidil Haram. Kita baru sampai di pelataran saja, tangan kita ditarik oleh orang-orang di sana. Bilang tak jini sedekaten. Izinkan aku bersedekah buat Anda, katanya. Kemudian ya, dia ajak duduk. Hanya kurma 3 biji air zam-zam sama air jahe. Nggak enak sih, air jahe itu rasanya jamu, jahe dicampur cengkeh, kayu manis. Ya Allah, rasanya wow. Nah, tapi itu caranya, makan dulu kurma rutop 1, kurma matang pohon itu, makan 1 baru minum tuh air jahe.
mantap banget. Iya, enak. Ya, kemudian yang bersedekah itu bilang, Ba'da maghrib la tansarut tahak fi banahu. Jangan lupa kalau habis maghrib turun ke bawah ada kambing guling, kambing bakar. Itu kambing diimpor dari Tunisia, kambing muda dibakar di atas batu. Batu itu udah dibakar merah baru dipanggang. Kambing setelah dagingnya dibumbui. Ada dilempari sepaha begitu. Cuma disedot nggak usah digigit, disedot begitu terlepas tuh daging dari tulangnya, tahu nggak? Maknyus. Ya ini berangkat umrah. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Dan hebatnya berbuka 4 juta orang sama-sama berbuka sedunia manusia itu. Keindahan itu hanya dimiliki di Makkah, Madinah. Tidak ada di tempat lain, dan hanya Islam yang mempunyai kegembiraan berbuka seperti itu. Agama lain enggak ada. Bayangkan 4 juta orang makan sama-sama itu luar biasa. Sepanjang masjid itu semua makanan. Itu yang membuat kita harus puasa. Ya, walaupun kita diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa karena dalam perjalanan. Indahnya berbuka di dalam bulan. Programkan, tabung uangnya berangkat umroh bulan Ramadan tahun depan. Jangan coba-coba berangkat umroh pilih yang 10 hari terakhir. Ya, padat karena 10 hari terakhir itu orang di masjid tidak keluar masuk. Orang semua stay tune. Mau iktikaf. Jangankan menaruh pantat untuk duduk, taruh kaki sebelah saja susah. Karena saya pernah iktikaf berdiri 10 hari 10 malam. Meninggal tahu. Keluar kita ke pelataran, gak kuat. Siapa yang mau berdiri 10 hari 10 malam? Salah. Pilih yang 10 awal saja, supaya kita dapatkan ya, merasakan berhaji bersama Rasulullah. Sudah, yang ketujuh, i'tikaf fil asharil awakhir. Sedikit lagi ya. I'tikaf pada 10 hari yang terakhir itu, masuk i'tikaf itu berdiam diri di masjid. Ngapain? Kontemplasi, merenung, putar kembali semua video film yang kita miliki, klip-klipnya dalam perjuangan membesarkan Islam ini. Kemudian berharap inspirasi dari Allah agar kita diberikan wacana-wacana hebat dalam menyusun rumusan-rumusan perjuangan untuk kebesaran Islam ke depan. Itu mestinya isi dari i'tikaf. Maka sesudah i'tikaf 10 hari kemudian kita dapatkan paper dan skripsi berisi rumusan-rumusan perjuangan. Jadi bukan cuma pindah tidur ke masjid. Ini pindah tidur besok pagi kabur kerja. Ya oke lah. Karena itu memang berat ini amalan i'tikaf ini, karena kita harus minta cuti. Nah bagaimana kalau sebuah karyawan minta cuti? Kantor nggak ada orang, jadi nggak mungkin dilaksanakan. Jadi apa yang kita bisa, insya Allah juga bermanfaat. Tapi itu intinya, berharap inspirasi. Maka ada diskusi-diskusi intensif dalam i'tikaf itu untuk membangun wacana-wacana hebat dalam menyusun rumusan perjuangan. Yang ke-8, taharru Lailatul Qadar, mengintip Lailatul Qadar. Mengintip itu artinya harus ya tidak tidur. 5 malam, 21, 23, 25, 27, 29. Karena Rasulullah carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, di 10 hari yang terakhir. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, banyak membaca Quran, banyak istighfar, banyak berzikir, banyak berdoa. Ya, kemudian berharap Allah tuangkan ya kehebatan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun kebaikan yang Allah curahkan dalam satu malam pada Anda. Kalau Anda benar-benar mencari, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan tidak tidur. Berat itu, 5 malam, udah kerja capek, mana begadang. Ya Allah. Terus Rasul bilang dalam hadis sahih bahwa tanda bahwa semalam Lailatul Qadar adalah pagi harinya matahari yang terbit itu redup, tidak pijar, tidak memancarkan cahaya, warnanya merah seperti matahari yang terbenam. Anda bisa memandang matahari itu tanpa silau. Artinya semalam terjadi Lailatul Qadar. Semalam aku di mana? Bobo. Nggak dapat tahu loh. Susah-susah amat. Makanya serius. Nah yang berat ini 3 hari ini umroh, i'tikaf dan mengintip Lailatul Qadar itu nggak gampang.
umroh berat di ongkos, ya, itikaf berat di waktu karena kita nggak dapat cuti, tapi ya kita amalkan apa yang bisa lah, supaya nggak terlalu kurang gitu. Mengintip Lailatul Qadar itu perlu perhatian penuh semalam suntuk, mengharapkan kebaikan itu. Yang ke-9 zakatul fitrah, yang ke-10 mujahadah, bersungguh-sungguh untuk amalan yang ke-9 itu. Maka sekarang kita bikin nilai rapornya. Dari 9 amalan itu ada 3 yang berat, berarti cuma 6 yang bisa kita lakukan. Maka kalkulasinya adalah 6/9 kali 10 sama dengan angkanya keluar 6,66, hampir 7. Kira-kira lulus nggak sih? Lulus. Nah kalau lulus predikatnya bukan cum laude atau summa cum laude, tapi kharaja min ramadana ka yaumi waladathu ummuhu. Dia keluar dari Ramadan seperti baru dilahirkan kembali oleh ibunya. Bersih, putih bersih. Jadi nanti 1 Syawal Anda bertemu bayi-bayi gede-gede begini nih, berjenggot lagi, misalnya bayi-bayi berjilbab, insya Allah. Dan itu artinya kita sudah memenuhi harapan Allah, ya, untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, pertahankan nilai yang sudah kita dapatkan itu di luar Ramadan. Karena begitu Syawal, Allah ingin melihat kita, orang-orang yang pandai membesarkan Allah dalam segala ruang dan waktu kita. Itu nilai Ramadannya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakan bilangan puasamu, kemudian besarkanlah Allah yang telah memberimu hidayah supaya kamu menjadi orang-orang yang tahu bersyukur. Nah, mudah-mudahan pesan ini membekali kita 10 hari ke depan jadi lebih baik lagi. Kita berdoa, Allahumma sallimna fi Ramadana wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna wa taqabbala. Ya Allah, selamatkan kami semua di dalam Ramadan ini. Dan ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sarana penyelamat bagi kami semua. Dan ya Allah, jangan Kau jadikan kami orang-orang yang merusak Ramadan. Kabulkanlah ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Tolong kami semua ya Allah agar selalu mampu mengingatmu. Tolong kami semua ya Allah agar selalu mampu bersyukur kepadamu. Tolong kami semua ya Allah agar selalu mampu menantikan ibadah kami yang terbaik kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.